السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kenapa lebih didahulukan istilah tamtsil daripada tasbih. Dua-duanya semakna, dua-duanya sesat, dua-duanya keliru, dua-duanya batil. Tasbih dan tamtsil semakna. Apa? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini bagian dari syirik. Syirik asma wa sifat. Sebagaimana tauhid ada 3, berarti syirik juga ada 3. Ada tauhid rububiyah, tentu ada syirik rububiyah. Orang yang mengatakan dan meyakini Allah bisa menurunkan hujan, Fulan juga bisa menurunkan hujan, Jibril juga bisa menurunkan hujan, ini syirik apa? Syirik rububiyah. Allah bisa mendatangkan rizki, si Fulan juga bisa mendatangkan rizki, ini syirik rububiyah. Begitu juga ada tauhid uluhiyah, ada syirik uluhiyah. Ketika seseorang mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah, dia mempersembahkan sesuatu dan ini ibadah, tapi tidak dipersembahkan kepada Allah, ini syirik uluhiyah. Sesajen, ya, atau nazar-nazar tertentu. Mungkin antum pernah dengar ada nazar Syekh Abdul Qadir, ada nazar Syekh Fulan, gitu. Termasuk menyembelih. Dia sembelih kerbau atau sapi di tempat-tempat tertentu. Apakah sedang dipersembahkan kepada Allah? Tidak, mereka tahu, mereka sadar. Mereka sedang mempersembahkan kepada selain Allah. Sedekah bumi, sedekah laut. Ini uluhiyah, bukan rububiyah. Mungkin di antara mereka meyakini bahwa yang sedang kita kasih persembahan itu bukan si pencipta jagat raya alam semesta. Pencipta jagat raya alam semesta satu-satunya adalah Allah. Ini mirip-mirip Abu Jahal. Tapi begitu memberikan persembahan, diberikan kepada selain Allah. Ini syirik apa tadi? Uluhiyah. Ketika ada tauhid asma wa sifat, berarti ada syirik asma wa sifat. Ketika meyakini Allah tidak pernah bersemayam di atas arsy, Allah tidak pernah turun ke langit dunia, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, atau wajah Allah persis seperti wajah kita, turunnya Allah persis seperti turunnya kita, ini syirik asma wa sifat. Salah satunya tamtsil, ya. Nah, kenapa istilah tamtsil lebih bagus daripada tasbih? Ada 3 alasan, saya kira sudah kita bahas, ya.
Yang pertama karena itu yang disebut dalam Al-Quran. Ya. Istilah tamthil itu disebut dalam Al-Quran. Sama antara takwil dengan tahrif, ya kan? Ini pun sudah dibahas. Ya, sekarang kita masuk wa qawluhu, diawali dengan ayat Al-Quran Asy-Syura ayat 11, qauluhu ta'ala bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang sama dengan dia, syai', tanpa alif lam, mufrad, syai', bukan syai'an, bukan asya. Apa faedahnya? Lil istighraq, umum, nakirah fi siyakin nafi, apapun, tidak ada perkecualian. Tapi menarik, ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah, diteruskan dengan kalimat wa huwas sami'ul basir. Allah mendengar, Allah melihat. Padahal mayoritas kita semua seperti ini, sama dengan Allah. Apa? Mendengar, melihat. Ini sangat menarik. Ini para ulama dengan melihat ini aja yakin betul bahwa Rasulullah betul-betul Nabi, betul-betul utusan Allah. Karena luar biasa ini. Ya. Allah melanjutkan dengan kalimat wa huwas sami'ul basir, menunjukkan hal yang luar biasa. Barangkali kalau tidak dituntun oleh Allah, kalimat berikutnya justru yang sangat tidak sama dengan manusia. Misalnya Allah tidak ada satupun yang sama dengan dia. Apa? Allah bersemayam di atas arsy. Kan nggak ada yang bersemayam di atas arsy selain Allah. Gitu ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Apa? Allah pencipta jagat raya alam semesta. Kan nggak ada pencipta jagat raya alam semesta selain Allah. Mestinya kan begitu. Tapi justru kalimat berikutnya, dua sifat adalah sifat yang kita semua punya. Melihat, mendengar, mendengar, melihat. Hampir semua kita, mayoritas kita mendengar dan melihat. Sedikit sekali di antara kita yang tunarungu, sedikit sekali di antara kita yang tunanetra. Mayoritas melihat dan mendengar. Ya. Nah, apa maknanya? Ini dia. Maksudnya bahwa yang tidak sama dengan Allah adalah hakikatnya. Hakikat sifatnya itu, bukan lafadznya, bukan judulnya, istilah kita. Kalau lafadznya, judulnya ya banyak sekali yang sama. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah hidup, kita hidup. Allah malu, kita malu. Allah marah, kita juga sering marah, dan seterusnya. Banyak sekali persamaan. Maksudnya laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Hakikatnya, mendengarnya itu seperti apa antara kita dengan Allah kan beda jauh. Jauh sekali.
Jarak 100 meter, 200 meter kita sudah sulit mendengar. Atau mungkin samar-samar. Allah jutaan kilometer, miliaran kilometer, Allah mendengar. Masih ingat kisah siapa? Aisyah. Yang beberapa meter dari Aisyah, Rasul sedang berbincang dengan seorang wanita tua. Aisyah kadang mendengar, kadang tidak, kadang mendengar, kadang tidak, kadang nggak ikut ngobrol, bukan ngobrol bertiga. Aisyah agak jauh, kadang mendengar, kadang tidak. Nggak lama turun wahyu. Yang Aisyah nggak dengar ada di ayat itu. Padahal Allah berada di atas arsy-Nya. Entah berapa juta, berapa miliar kilometer jaraknya antara mereka bertiga dengan Allah. Ini merupakan keyakinan lama, keyakinan salaf, keyakinan awal bahwa Allah berada di atas arsy. Tidak ada satupun sahabat yang beranggapan meyakini bahwa Allah ada di sekitar kita, ada bersama kita di sini nih. Tidak. Aisyah mengatakan, aku yang cuman berjarak beberapa langkah, nggak dengar semuanya. Allah yang berada jauh di atas arsy mendengar. Ini berarti keyakinan Aisyah dan keyakinan seluruh para sahabat bahwa Allah betul-betul berada di atas jauh sana, di atas arsy. Termasuk siapa? Yang dinikahkan oleh Allah dari atas arsy-Nya, Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ketika berkumpul dengan istri-istri Nabi, biasa para istri ya seringkali mengungkapkan kelebihan masing-masing. Salah satu kelebihan yang dibanggakan oleh Zainab adalah yang menikahkan kalian dengan Rasulullah adalah ayah-ayah kalian, wali-wali kalian. Beda dengan aku. Yang menikahkan aku dengan Rasulullah adalah Allah dari atas arsy-Nya sana, dari jauh sana. Ini merupakan keyakinan seluruh sahabat, seluruh nabi, rasul, bahwa Allah berada jauh di atas arsy sana. Bukan berada di sekitar kita seperti kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan seterusnya di negeri kita ini meyakini bahwa Allah ada di sekitar kita. Allah ada di atas arsy dan Allah melihat, mendengar, ya, dan Allah dekat secara pengetahuan, secara penglihatan, secara pendengar, atau secara keberpihakan. Bal yu'minuna, beliau mensyarahkan kalimat bal yu'minuna, mereka mengimani, ay yukirru ahlus sunnati wal jamaati, bahwa ahlus sunnah wal jamaah mengikrarkan, meyakini, menyatakan bidzalik, bahwa Allah tidak sama dengan apapun, iqraran wa tasdiqan, betul-betul iqrar dan membenarkan. Oleh karena itu keyakinan jangan disembunyikan, kecuali ada yang menghalangi, kecuali ada pistol di kepala kita, golok di leher kita, tombak sudah menempel di dada kita, di perut kita. Boleh kita menyembunyikan, tidak ikrar. Adapun tidak ada yang menghalangi, maka wajib ikrar. Ya, ikrar pertama kali yang harus keluar dari mulut seorang muslim atau orang kafir yang ingin masuk Islam adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Ini pertama kali. Setelah itu ikrar selanjutnya bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya. Jangan disembunyikan. Dan itulah kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj. Ditampakkan, diikrarkan, dimasyhurkan. Jangan seperti sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan, ya yang penting diimani saja. Daripada bentrok, daripada timbul percekcokan, nggak enak hati, ya sudah, dibatin saja. Sementara di kiri kanan kita mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita. Allah tidak pernah turun ke langit dunia, itu cuman kiasan. Allah tidak pernah menghadapkan wajahnya ke wajah kita yang sedang sholat, itu cuman kiasan. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, itu cuman kiasan. Pernah kita bahas waktu itu, dalam bahasa Arab hampir tidak ada kiasan. Majaz itu tidak ada. Maka kaidah dalam bahasa Arab, kecuali yang baru. Dari zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka sepakat memahami bahasa Arab adalah sesuai dengan lafadznya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, marah ya marah, senyum ya senyum. Nah, kecuali bahasa non-Arab mungkin ada majaz, kiasan. Nah, ini rusak oleh ilmu mantik. Ilmu mantik seperti itu. Ada majaz. Gitu. Termasuk di dalamnya ada ilmu balaghah. Ini bukan dari Islam, bukan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Umar pernah melewati seorang anak muda yang sedang berlatih memanah, dan sunnah kan, apalagi hari itu kekuatan terbesar, senjata yang paling diandalkan adalah panah. Caranya salah. Lalu dinasihati oleh Umar, cara memanah bukan begitu tapi begini. Besoknya atau malamnya ya, anak muda ini masih bersama Umar, mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab, yang mestinya dibaca mansub, dibaca marfu. Salah kan? Cuman ya begitulah bahasa Arab ya. Maka orang bicara bahasa Arab itu terakhirnya kan dimatikan, gitu ya, karena nggak tahu madrasatun apa madrasatan apa madrasatin, maka ya udah gampangnya apa, madrasah. Karena nggak tahu masjidun apa masjidan apa masjidin, ya udah masjid ya. Sampai hari ini kan begitu. Nah, Umar lebih marah lagi, lalu membetulkan, bukan marfu tapi dibaca mansub. Umar mengatakan, tadi engkau memanah dengan cara yang salah, kami sedih. Lalu engkau mengucapkan bahasa Arab salah, kami lebih sedih. Ya. Kita nggak bisa membayangkan seandainya Umar hidup di Jeddah, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Yaman hari ini. Kayak apa sedihnya beliau? Rusak serusak-rusaknya. Ya, antum tahu kan? Yang belajar bahasa Arab dari TK, SD, SMP, SMA, nahwu sorob luar biasa.
begitu ke Saudi, begitu ke Mesir, begitu di Yaman dengan orang bahasa Arab, bengong. Ini ngomong apa? Bukan bahasa Arab. Ya, jauh sekali. Belum lama saya diceritakan oleh anak saya yang dapat kenalan di Masjid Nabawi. Koruba, apa koruba? Ya, padahal dalam bahasa Arab, dalam fil kharij, di luar itu jauh, nggak ada mirip-miripnya dengan bahasa Arab, dirusak oleh orang Arab sendiri. Ya, terkenal dalam bahasa Amiyah. Ya. Walillahilham, para masyayikh yang terutama para salaf ketika berbicara bahasa Arab betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jauh sekali dengan apa yang menjadi perbincangan orang-orang Arab di pasar, ya, di jalanan, jauh sekali. Ya, kecuali di kampus-kampus barangkali, ya, atau di urusan-urusan yang formal. Dalam bahasa sehari-hari rusak serusak-rusak. Umar cuman melihat mesinnya dibaca mansub A, kok dibaca marfu U, sedih beliau, menjadi rusak. Nah, iman harus diikrarkan, harus betul-betul ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Kami meyakini bahwa Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, begitu, tidak boleh disembunyikan. Ada di Al-Quran, ada di Sunnah, kan harus disebarkan, dimasyhurkan, didakwahkan, disembunyikan dengan alasan akal mereka. Kita masih banyak PR, kita masih banyak pekerjaan besar, kita masih belum bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Udah yang begitu nggak usah dibahas. Udah yang begitu nggak usah dibahas. Toh tidak menyebabkan kita kafir katanya. Ada tokoh dunia yang ketika disodorkan hadis tentang lalat yang masuk ke minuman kita, celupkan sekalian. Apa kata beliau? Islam agama besar. Islam, ya jelas benar ya, Islam agama besar. Apa yang ada di dalam Islam luar biasa. Seandainya Islam kehilangan satu hadis ini, nggak masalah. Ya. Dengan nada halus seolah beliau mengatakan, udah nggak usah dibahas hadis ini. Seolah malu, seolah Nabi salah. Ya, maksud ada minuman kemasukan lalatnya dicelupkan, kan ditertawakan oleh orang-orang kafir, para dokter barangkali. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Beda dengan ahlus sunnah. Belum menyelidiki, belum ada bukti itu benar. Para ulama dari awal pertama mendengarkan sabda Nabi sudah yakin, nggak mungkin ini salah. Langsung dicelupkan, dibuang, diminum. Itu yang betul-betul ulama. Tidak ragu sedikit pun dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beda dengan orang-orang itu. Dengan ro'yunya, mirip-mirip Yahudi seperti itu. Yahudi itu lebih sikoh dengan akalnya, ro'yunya daripada wahyu. Ada wahyu datang dari langit lewat lisan nabinya, masuk lawan mereka, kalian menang. Itu wahyu dari langit, dari Allah lewat lisan Nabi Musa. Dikalahkan oleh pendapat mereka. Wahai Musa, mereka banyak, kita dikit. Mereka kuat, kita lemah. Persenjataan mereka lengkap, kita seadanya. Kita baru saja lepas dari perbudakan Fir'aun. Mana mungkin kita bisa menang, lihat. Padahal yang berbicara Allah lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Kalau kalian masuk perangi mereka, bangsa Jabbarin, kalian menang. Luar biasa Yahudi, jauh dengan para sahabat. Yahudi betul-betul lebih sikoh dengan akalnya daripada dalil. Sampai tega mengatakan, idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi saja engkau bersama Tuhanmu ya Musa, perang sana berdua, kami mau duduk-duduk di sini saja. Innalillah, innalillah. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih sikoh dengan akal. Melihat dalil enggak masuk akal, lalu pakai akal. Enggak masuk akal. Kalau Allah setiap sepertiga malam kok turun ke langit dunia, enggak masuk akal. Lalu sikoh dengan akalnya, oh itu kiasan. Oh sebetulnya yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya. Lihat. Jadi mirip-mirip Yahudi. Lebih sikoh, lebih percaya, lebih berpegang pada akal daripada dalil. Beda dengan ulama ahlus sunnah, diawali oleh Rasul dan para sahabat, betul-betul sami'na wa ata'na. Thumma asbata as-sam'a wal basar. Setelah Allah meniadakan persamaan sedikit pun, artinya antara Allah dengan selain Allah nggak ada persamaan, kemudian Allah menetapkan bahwa dirinya mendengar, melihat, ya. Wa nafal aib, dan meniadakan aib. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat aib, sifat cacat, sifat buruk. Tapi cacat, buruk, kurang, ini versinya Allah, bukan versi kita, ya. Kalau versi kita, sombong itu baik apa buruk? Tentu buruk. Versi kita manusia. Adapun versi Allah, bagi Allah sombong adalah baik. Allah sombong, bahkan maha sombong. Tidak ada yang sesombong Allah. Lihat Al-Quran, sunnah, bacaan-bacaan dalam ruku, sujud, tatahiyah dan seterusnya, penuh dengan kesombongan Allah. Dan itu baik, dan itu bagus. Sebaliknya, ketika sifat sombong itu ada pada diri kita, maka menjadi buruk, seburuk-buruknya. Maka orang yang besar, tinggi, berilmu, saleh, taat, tapi merendahkan diri, akan diangkat oleh Allah. Masih ingat Nabi Ibrahim menyebut dirinya apa? Khalilullah. Dan itu betul, kekasih Allah. Nabi Musa bukan Khalilullah, Nabi Nuh bukan Khalilullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, dan itu betul. Lalu Nabi Musa menyebut dirinya dengan kalamullah, karena pernah mendengarkan suara Allah langsung, dan itu betul, tidak salah, tidak sombong juga. Nabi Isa menyebut dirinya sebagai Ruhullah, karena beliau terjadi dari roh yang Allah tiupkan. Artinya tanpa ayah, Allah meniupkan roh ke rahim Maryam, ibu beliau. Maka beliau menyebutkan dirinya Ruhullah, tidak salah. Sementara Nabi kita Muhammad SAW menyebut dirinya Abdullah, budaknya Allah, hambanya Allah, gitu. Padahal beliau pernahkah mendengar suara Allah? Nabi Muhammad SAW pernah mendengar suara Allah langsung? Pernah, bukan cuma Nabi Musa. Beliau Muhammad SAW Khalilullah bukan? Khalilullah, tapi tidak disebut oleh beliau.
Beliau menyebut dirinya Abdullah, hamba Allah, budak Allah. Dengan ini justru Allah muliakan beliau. Di antara Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh nabi-nabi yang ada, beliaulah yang paling mulia, yang paling tinggi. Allah tinggikan beliau. Dan begitulah sampai hari ini. Siapa yang merendahkan dirinya, tidak menonjolkan dirinya, tidak memasyhurkan dirinya, maka Allah akan angkat derajatnya. Tentu tidak harus di dunia, tidak harus di dunia, dan tidak harus di bumi. Tidak harus di bumi, ya. Di bumi nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, apalagi menyanjung-nyanjung. Tapi di langit disebut-sebut. Mungkinkah? Mungkin. Nama antum di langit disebut, apalagi disebut oleh Allah di hadapan Jibril. Kayak apa itu? Mungkinkah? Mungkin. Ini tidak mustahil. Tidak mustahil. Antum yang bukan siapa-siapa di muka bumi ini, tapi justru di langit disebut-sebut. Nah, maka ada istilah tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ya. Adakah yang tahu kalau Rasul nggak bicara saat Sa'ad bin Mu'ad meninggal, ars berguncang? Adakah yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau Nabi tidak bicara, tentu nggak ada yang tahu. Dan Nabi bicara ini kan pas kejadian itu, ya. Maka tidak tertutup kemungkinan selain beliau, gitu ya. Ya cuman kan Nabi tidak bicara, Nabi sudah wafat, nggak mungkin ada wahyu kan. Tapi ada kemungkinan seperti itu. Summa asbatal kamal. Kemudian Allah menetapkan dirinya dengan sifat sempurna. Dihilangkan dulu aib, kemudian ditetapkan sebagai kesempurnaan. Li'anna nafyal aibi qabla itsbatil kamal. Karena dihilangkan dulu aibnya, baru disanjung. Gitu. Maka yang pertama kali hilangkan aibnya. Beliau belum pernah dipenjara, beliau belum pernah urusan polisi, beliau bukan ini, dihilangkan cacatnya, baru disanjung, baru disebutkan sifat sempurnanya. Ya. Ada istilah at-taqliyatu qabla at-tahliyah. Pertama pakai kha, yang kedua pakai ha. Dikosongkan dulu, habis itu baru berhias, pakai perhiasan. Ya. Maka Syekh Albani menulis satu kitab, dan kitab beliau ini menjadi manhaj beliau selama 20 tahun terakhir, yang didakwahkan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau di hadapan manusia selama 20 tahun terakhir. Apa? Tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah dulu. Apa tasfiyah? Dikosongkan dulu, dikosongin dulu. Kosong dari apa? Kosong dari faham-faham sesat, kosong dari syubhat, kosong dari kekeliruan-kekeliruan dalam pemahaman Allah. Dikosongkan dulu. Setelah itu baru ditarbiyah. Maka manhaj beliau adalah tasfiyah wa tarbiyah. Tentu sahabat nggak ada seperti itu. Kenapa sahabat tidak ada tasfiyah? Sahabat tabi'in nggak ada tasfiyah, kenapa? Ya karena nggak ada syubhat. Nggak ada syubhat.
belum ada Khawarij, belum ada Mu'tazilah, belum ada Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, belum ada. Maka tidak dikosongkan. Emang udah kosong. Kan begitu. Begitu mereka bersahadat masuk Islam, mereka kosong. Nggak tahu apa-apa. Allah itu bagaimana? Nggak tahu apa-apa. Cara ibadah itu bagaimana? Nggak tahu. Lalu diberitahu oleh Nabi tarbiyah. Ya. Adapun hari ini kosongkan dulu. Seperti kita hari ini kan, latar belakang antum barangkali ada yang Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ada yang Khawarij, ada yang NII, ada yang LDII, ada yang Jamus, Jamaatul Muslimin, ada yang ini. Kosongkan dulu. Buang dulu, jangan sampai ada lagi, hilangkan. Dan ini butuh waktu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun untuk mengosongkan itu. Hilangkan bahwa itu salah, itu keliru. Baru ditarbiyah, ya. Antum harus kosongkan keyakinan bahwa sifat Allah itu ada 20, buang. Ditarbiyah, diganti bahwa sifat Allah sesuai dengan namanya. Kalau namanya aja ada 99, berarti sifat Allah ada berapa? Ada 99. Itu sifat yang menempel di nama. Ada lagi sifat yang tidak menempel di nama. Karena tidak semua sifat Allah menjadi namanya. Allah sangat pencemburu. Ini kan jelas sifat Al-Ghirah. Apakah dengan demikian Allah bernama sang pencemburu Al-Mughirah? Tidak ada di antara 99 nama Allah Al-Mughirah, zat yang maha cemburu, tidak ada. Gitu ya. Allah berbicara. Setiap hari, setiap saat Allah berbicara. Sampai hari ini, detik ini Allah sedang berbicara. Apakah dengan demikian Allah bernama sang pembicara Al-Mutakallim? Tidak ada nama Allah Al-Mutakallim. Dengan demikian kita boleh menamakan anak kita Abdul Mutakallim? Tidak. Tapi Allah takallum. Takallama yatakallamu takallum, berbicara. Paham ya? Jadi tidak semua sifat Allah menjadi namanya. Adapun nama Allah pasti sifatnya. Tidak mungkin Allah bernama dengan satu nama lalu nama itu bukan sifat Allah, tidak mungkin. Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, tapi sifat Allah bengis, kejam. Nggak mungkin. Ya. Allah mempunyai nama Al-Quddus, suci, tapi ternyata Allah kotor, nggak mungkin. Ya. Inilah salah satu manhaj Syahalbani yang luar biasa, ya, at-tasfiyah wa tarbiyah. Wa kalimatu syai' laisa kamislihi syai'. Beliau bahas syai' ini nakiratun fi siyakin nafyi. Nakirah dalam susunan nafi. Nakirah apa tadi? Tanpa alif lam. Kalau pakai alif lam namanya ma'rifat. Ya. Kalau ma'rifat itu sudah diketahui. Ya. Misalnya al-masjid qarib. Masjid itu dekat. Sudah ada yang dituju, sudah ada yang dimaksud.
masjid mana, gitu ya. Karena ada alif lam. Beda kalau tanpa alif lam. Masjidun kabirun, masjid yang besar itu perlu misalnya, ya mana aja kan. Begitu pula ini syai' tanpa alif lam, nakirah. Fi siyakin nafyi fata'ummu kulla syai', maka meliputi segala sesuatu. Adakah perkecualian? Tidak ada. Segala sesuatu masuk di sini. Ya surga, ya neraka, ya Jibril, ya Mikail, ya semuanya. Tidak mungkin ada yang mirip-mirip dengan Allah. Ya. Wa in 'azama, walaupun makhluk itu besar sekali. Masih ingat Rasul melihat badan Jibril itu segede apa? Jibril waktu itu duduk di kursi. Kursinya antara langit dengan bumi. Dan terlihat oleh Nabi bentuk Jibril yang asli. Gemetar beliau. Seluruh ufuk itu tertutup oleh badan Jibril. Ya. Berarti luar biasa besarnya Jibril. Allah seperti itu? Nggak mungkin. Jibril yang segitu besar masih nggak ada apa-apanya dengan kebesaran Allah, zat Allah. Ya. Arsy yang kalau antum bandingkan sebagaimana perbandingan dalam hadis bahwa bumi dan langit yang 7, di atas langit yang 7 ada apa? Ada kursi. Kursi Allah, bukan kursi Jibril, beda lagi. Kalau kita kalau bahasa kita kursi adalah tempat duduk, kursi Allah yang berada di atas langit ke-7 bukan tempat duduk. Karena Allah memang tidak duduk, tapi bersemayam jauh di atas arsy. Nah, langit yang 7 berikut bumi yang insya Allah antum tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya. Jika dibanding dengan kursi Allah, seperti apa? Masih ingat? Seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Kayak apa itu perbandingan? Dilempar di tengah-tengah masjid saja kecil sekali, cincin ini di tengah padang pasir yang entah berapa ribu, berapa juta kilometer persegi. Di tengah-tengahnya ada cincin, kan kecil sekali. Itulah langit dan bumi apabila dibanding dengan kursi Allah. Di atas kursi Allah ada apa? Ada arsy. Bagaimana perbandingan antara kursi Allah dengan arsy? Sama, seperti cincin tadi. Ya. Kursi Allah jika dibanding dengan arsy Allah, maka seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Betapa kecilnya kursi Allah, betapa besarnya arsy Allah. Cincin dibanding padang pasir. Ya. Nah, di atas arsy inilah Allah berada. Bukan duduk, berada di atas arsy. Lianna mumatsalatan naqis nuqsan, karena menyerupakan sesuatu dengan apa yang mempunyai sifat kurang berarti sebuah kekurangan, tercela, gitu ya.
bal inna talabal mufadalati bainan naqis wal kamil taj'aluhu naqisan. Ketika mufadalah, ini dengan ini gede mana, ini dengan ini pintar yang mana, dan seterusnya, tetapi yang dibandingkan itu sesuatu yang rendah. Ya, ketika antum dibilang kamu seperti anak kecil, nah, kita kan nggak enak, tersinggung. Kamu seperti anak TK, ya, kamu seperti anak SD, gitu. Kita nggak terima kan, kita marah kan. Bagaimana Allah Rabbul Alamin disamakan dengan makhluk? Gitu. Maka jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Sering kita mendengar beberapa orang, beberapa tokoh menyamakan Allah dengan presiden, menyamakan Allah dengan orang tua. Gitu. Allah terhadap kita itu seperti orang tua terhadap anak. Mana wahyu seperti ini? Allah terhadap kita itu seperti presiden, raja terhadap kita, rakyatnya. Ya. Kan ada yang bilang untuk menuju ke raja, presiden, kan mesti ada perantara. Lewat RT dulu, RW dulu, lurah dulu, camat dulu, dan seterusnya. Baru sampai presiden. Oleh karena itu nggak bisa kita langsung kepada Allah. Kita butuh orang-orang soleh. Kita butuh perantara, katanya. Dan orang-orang soleh yang sudah mati. Maka kita dekatkan diri Allah dengan menyebut-nyebut wali-wali Allah. Nah, ini kayak apa marahnya Allah disamakan dengan presiden. Ya. Presiden jelas, orang presiden nggak kenal sama kita. Apakah Allah kenal dengan kita? Bukan kenal lagi. Tahu persis. Allah lebih tahu tentang keadaan diri kita daripada kita sendiri. Ya, beliau mengambil contoh pedang dan tongkat. Ya. Alam tara anna as-sayfa yankusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha minal 'asa. Ya. Ketika sebuah pedang itu disamakan dengan tongkat, berarti ini penghinaan. Berarti merendahkan pedang itu. Ya. Sering kan orang menghina itu dengan menyamakan dengan sesuatu yang rendah. Ya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.